Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Saifuddin SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Nah, untuk video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan inquiry apresiatif. Nah, dari situ kita dapat mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah-langkah yang dilakukan melalui metode Bagja. Metode Bagja ini terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pembelajaran positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan menjadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, dan berkarakter di tahun depan. Untuk prakarsa perubahannya, menjadikan jumpa lagi dalam kurung Jumat pengajian selalu berbagi sebagai ajang penanaman karakter peduli. Inilah tahapan-tahapan Bagja yang saya susun. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau deadline. Pertanyaannya, yang pertama, apa hal positif dari jumpa lagi yang dilakukan di sekolah? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan jumpa lagi sebagai ajang penanaman karakter peduli? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengingat kembali pelaksanaan jumpa lagi selama ini. Yang kedua, mencatat hal baik dalam pelaksanaan jumpa lagi. Yang ketiga, mencatat hal yang masih perlu perbaikan. Yang keempat, mendiskusikan dengan rekan guru dan kepala sekolah mengenai pentingnya menanamkan karakter peduli pada anak-anak. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh warga sekolah pada pelaksanaan jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi selama ini? Lalu pertanyaan kedua, kelebihan atau kekuatan apa saja yang telah ada saat jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi selama ini? Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi di sekolah selama ini dan bagaimana perannya masing-masing? Lalu tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada jumpa lagi. Dan yang kedua, mengidentifikasi kelebihan atau kekuatan kegiatan jumpa lagi pengajian selalu berbagi selama ini. Misalnya, potensi-potensi yang dimiliki siswa seperti kemampuan berbicara, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang ketiga,
Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jumpa lagi. Yang keempat, mencatat peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan jumpa lagi. Tahapan ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pelaksanaan jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi yang menanamkan karakter peduli? Lalu pertanyaan yang kedua, hal baru apa yang akan dilakukan dalam jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mendesain membentuk pelaksanaan jumpa lagi dengan meningkatkan hal yang sudah baik dan memperbaiki yang belum maksimal. Lalu yang kedua, semua warga sekolah wajib mengikuti kegiatan jumpa lagi. Nah, yang ketiga, peserta didik yang bertugas pada kegiatan jumpa lagi dipilih secara bergantian, baik pembawa acara, pemimpin, membaca Al-Quran, penceramah, dan memungut sedekah. Yang keempat, peserta didik bebas memilih menentukan materi ceramah. Yang kelima, siswa mencatat isi ceramah untuk menjadikan laporan ke guru agamanya masing-masing. Nah, untuk langkah yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, bagaimana peran rencana pelaksanaan jumpa lagi? Nah, yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan jumpa lagi? Lalu pertanyaan yang ketiga, seperti apa keterlibatan pemangku kepentingan dalam melakukan perubahan? Dan pertanyaan yang terakhir, yang keempat, apa hal positif yang dapat diambil dari kegiatan jumpa lagi tersebut? Nah, untuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama, perencanaan program jumpa lagi akan dikonsultasikan dan didiskusikan dengan kepala sekolah dan guru agama. Jika disetujui, maka akan dilakukan secepatnya. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam kegiatan jumpa lagi adalah kepala sekolah, wali kelas, guru, dan peserta didik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mendesain pelaksanaan jumpa lagi. Lalu yang keempat, kegiatan jumpa lagi atau pengajian selalu berbagi diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menumbuhkan karakter peduli. Nah, untuk yang kelima tahapannya yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, kegiatan perubahan apa yang dapat dilakukan dalam jumpa lagi atau Jumat pengajian selalu berbagi? Pertanyaan yang kedua, apa indikator keberhasilan kegiatan jumpa lagi ini? Yang ketiga, siapa yang akan mengawasi atau memonitor dan mengevaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi versi baru. Nah, untuk tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melaksanakan program perubahan yang telah disusun pada rencana perubahan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, indikator keberhasilan program kegiatan jumpa lagi. Di antaranya, siswa aktif mengikuti kegiatan. Yang kedua, petugas melaksanakan tugas yang telah ditetapkan atau disepakati. Yang ketiga, ringkasan isi ceramah dinilai oleh guru agama. Lalu yang keempat, siswa melakukan kegiatan dengan kesadaran sendiri tanpa harus diperintahkan oleh guru. Nah, lalu yang ketiga, kegiatan jumpa lagi Jumat pengajian selalu berbagi diawasi dan dimonitor dan dievaluasi oleh kepala sekolah.
Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak